Halo semua teman-temanku, kita ketemu lagi hari ini buat satu spesial karena rindu saya pada seseorang kayak terpenuhi. Siapa ya? Ini adalah si cantik anak aku dalam film Senyummu Dalam Surgaku. Hai. Senyummu adalah Senyummu Surgaku. Mbak Widi Dwinanda. ya. Jadi ini salah satu anak aku sebagai perempuan. Ayah namanya siapa? Masih ingat nggak? Yuli. Terus ada Mikdad, ada Mas Ayu, Clara, satu lagi ada Wisa ya. Fiza Dara. Jadi kita di film ini ketemu antara generasi zaman dulu saya dan generasi milenial sekarang. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik tante apa kabar? Baik. Itu anting bagus banget bikin sendiri tuh. Enggak. Nanti aku bikin sendiri deh. Kan kamu bikin topi itu bagus banget. Topi bikin sendiri, baju bikin sendiri, tapi nggak dipakai, sayang banget. Lupa, aku harusnya pakai yang produk sendiri. Iya. Baiklah. Jadi kita duduk situ aja yuk. Yuk ngobrol. kita biar lebih enak lagi ngobrolnya ya. Mbak Widi, Yuli, Ya tante, ibu. kita kan udah 3 bulan nggak ketemu. Nah di film ini di Senyummu Surgaku itu kan ingat nggak waktu hari pertama kita reading, pertemuan pertama kita? Pertama banget, iya ingat banget. Ya. Waktu itu benar-benar deh. Swab dulu pastinya. Sambil deg-degan. Di swab kayaknya kita 2 kali, sekali ya? Sekali ya. Nah, yang ibu paling ingat itu ya ibu tuh deg-degan loh. Ini terus terang nih sebenarnya. Kenapa deg-degan? Soalnya ibu kan udah itu pertama kali main film lagi kan. Setelah berapa tahun ya. Nah ketemu kalian tuh yang bayangkan presenter silat dan teman-teman lain. Ini kan anak-anak zaman sekarang ini kan luar biasa. Deg-degan tante, benar deh. Deg-degan kalian begitu lancar, tante harus mulai lagi, ingat lagi. Tapi surprise, ternyata kalian semua so sweet. Benar, semua yang jadi anak-anak aku itu so sweet, so baik. Apalagi dia nih, ada yang senang nih mijit-mijitin tangan ibunya kalau ibunya sakit, kasih obat dan lain-lain. Kamu sendiri gimana waktu kita pertemuan pertama waktu itu? Waktu pertemuan pertama yang pastinya surprise ya, pas tahu yang jadi ibunya siapa gitu kan. Yang si Gusman, wow gitu kan, ya ampun, ini kan Pasti ibu kamu yang lebih surprise deh. iya, karena aku langsung bener, ini mah tahu gak yang jadi mama aku nih sekarang di film ini sekarang yang si Gusman, ya ampun itu idola mama gitu. Jadi bener-bener happy banget sih tante jujurnya, karena aku tuh paling seneng kalau udah acting berkesempatan ketemu sama aktor-aktor senior, karena aku ngerasa banyak banget yang bisa aku gali, terutama dari pengalaman mereka sebelumnya yang gak ada di generasi aku gitu loh, terutama ketika mereka bermain film zaman dulu gimana, karena aku seneng banget ngegali pengalaman waktu syuting zaman dulu gimana sih tante, kayak gitu. Makanya aku sering ngobrol-ngobrol kan sama tante, nanya-nanya itu. Iya, memang sih, jadi kita mulai reading bersama, tapi ternyata mereka memang pemain-pemain yang menurut tante kalian tuh sangat profesional, datang tepat pada waktunya, terus preparationnya cukup bagus, nonton reading kan nggak semua seperti itu ya, jadi saya termasuk yang beruntung. Terus juga kita sempat juga penyesuaian dengan teman-teman kamu yang lain, kan kamu kan kakak beradik kan, Iya, artinya kamu juga perlu waktu untuk bersahabat satu sama lain. Tapi memang itu film sangat spesial karena itu adalah mempertemukan generasi yang tahun 80-an dengan generasi tahun 2000-an. Nah, sekarang tentang filmnya sendiri. Menurut kamu gimana tuh, Midi? Kan itu kan ceritanya tentang seorang ibu, yang saya juga tadi nggak nyangka, saya pikir peran dukung ibu tuh sebentar aja. Tahu ya peran utamanya yang benar-benar panjang banget dialognya tante. Ya, kamu gimana tuh pendalaman peran kamu? Apa emang kamu tuh sehari-hari seperti itu? Tentunya tidak, karena aku sebenarnya kan anak kedua. Aku tuh ya. anak kedua, kakak aku laki-laki, adik aku juga laki-laki, dan kebetulan hubungan keluarga aku tuh nggak sama kayak hubungan keluarga yang ada di karakter itu, di film itu gitu loh. Gimana? Hubungan kamu gimana dengan itu? Dekat juga, dekat. tapi maksudnya nggak saling gimana ya, karena kita beda banget bidangnya gitu. Jadi kadang kalau ngobrol pun nggak nyambung, jadi hanya cuma ngobrol seputar keluarga aja. Kalau pekerjaan bener-bener bagikan langit dan bumi gitu loh. Kalau gitu. kakakku kan dia kerjanya, kuliahnya aja kimia murni kan. Aku broadcasting, aku di dunia seni. Sedangkan kakak aku yang asli ini tuh kimia murni, dan sekarang juga kerjanya di Pertamina, ngurusinnya juga ngurusin tentang perkimiaan itulah gitu kan. Ayah aku juga seorang peneliti mikroba gitu kan.
kamu grogi saintis ya? Saintis semua, mama aku itu guru fisika, jadi kebayang di mana aku merasa berbeda di situ kan. Tapi dari situ aku mulai. Kalau bapak kamu? Ayah aku seorang ilmuwan. Ilmuwan juga, kok bisa kamu sendiri beda ya? Entahlah, jadi waktu ketika bilang kamu mau IPA atau IPS gitu kan, untungnya mereka open banget sama keputusan aku. Yang penting satu, kamu harus bisa bertanggung jawab apapun yang kamu putuskan. Nah itu kadang yang bisa jadi penggalian karakter juga ketika ada peran-peran keluarga, meskipun aku berbeda dengan yang lainnya, tapi ternyata aku bisa beradaptasi dengan perbedaan aku. Ya sudah, aku aplikasikanlah karakter yang di rumah, apa yang bisa diambil, apa yang bisa kita pakailah untuk peran itu. Tapi memang dia mainnya bagus Widya, jadi peran seorang anak yang sangat tegas mengatur adiknya, mandiri ya, mandiri, terus dia sangat care sama ibunya. Tapi satu sisi juga sering berkegiatan di luar, sehingga terjadi ibunya masa kesepian di rumah. Nah itu kamu pendalaman karakternya bagaimana tuh dalam film itu? Dan juga sebagai kakak, apa kamu punya mengobservasi atau bagaimana? Yang pasti sih kalau observasi, kita nggak ada waktu lama ya untuk observasi ya, tapi untungnya di lingkungan aku, di lingkungan teman-teman sekarang, ibaratnya milenial zaman sekarang, hampir semua banyak banget orang-orang yang seperti itu gitu loh. Ibaratnya sosialita mudah kita lihat seperti di media sosial gitu kan. Lalu juga di YouTube channel juga sebenarnya udah banyak yang memperlihatkan sosok wanita kekinian yang seperti Yuli lah ibaratnya. Jadi aku ngambil dari beberapa sifat itu. Iya, tapi memang tuh film seru banget ya. Ibu juga merasakan bagaimana, karena kasus yang diangkat di film ini adalah cerita yang banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Apalagi di keluarga yang benar-benar masa kini ya. Kalau dulu nggak mungkin kepikiran ibu mau ke panti jompo ibaratnya seperti itu. Kalau ini kan karena ternyata menjadi orang tua itu kita tidak bisa lagi tergantung 100% pada anak ya. Karena anak punya kesibukan sendiri dan akhirnya dia memilih tempat sendiri. Jadi komunitas memang penting. Dan itu film ternyata setelah dia beredar, teman-teman saya pada bilang, nah itu tuh kita harus jadikan contoh bahwa harus ada kemandirian dan lain-lain. Tapi ngomong-ngomong, kamu ingat kan ada salah satu pemain yang jadi suami kamu itu, anaknya baik banget ya. Itu sahabat aku sih, bisa dibilang ya dari awal. Ade Firman itu ibaratnya gimana ya, aku tuh benar-benar start bareng. Apa kamu dari satu teater yang sama atau enggak? Jadi aku pertama kali ketemu sama almarhum Ade itu di film pendek. Jadi itu film pertama aku dan itu film pertamanya Ade. Film pendek untuk tugas IKJ dari Jugunian tugas anak-anak IKJ. Kamu terus kuliah di IKJ? Enggak, aku bantuin tugas anak IKJ. Salah satunya juga pemerannya adalah Ade Firman. Itu pertama kalinya kita punya momen yang lumayan seru di situ karena benar-benar di outdoor, kita benar kena asap, dinginnya udara gunung di Curug gitu kan. Asik banget, terus dengan settingnya yang gila banget waktu itu zaman penjajahan gitu ya. Film zaman penjajahan. Betul, penjajahan Jepang waktu itu. Tapi dia seorang aktor yang serius ya. Serius banget. Dia benar-benar konsisten dengan apa yang dia pilih gitu loh. Kalau aku lihat dari perkembangan ke perkembangan dari film ke film, dan dia juga aktif banget di teater kan, teater koma Ade itu, dan aku selalu nonton gitu bahwa dia orang yang nggak pernah berhenti belajar, nggak pernah berhenti untuk explore kemampuan dia berakting, dan dia benar-benar passionate banget dengan acting, dengan seni peran, dan akhirnya itu yang aku lihat konsistensi itu yang sampai akhir hayat. Bukan hanya itu, dia tuh juga peduli pada kesenian. Pernah nggak kamu diundang sama dia ketika dia mengadakan satu kegiatan untuk seperti kayak mencari dana buat kegiatan Betawi, yang musik Betawi yang dia mainkan. Jadi memang Ade Firman ini cinta pada budaya, dan jiwa sosialnya tinggi banget, dan sangat berbakat dari muda ya. Kita sangat kehilangan, karena harapan kita kalau orang-orang seperti dia ini menjadi tonggak-tonggak masa depan perfilman Indonesia ini lebih seru lagi. Ini nggak nyangka sih, shock karena nggak ada waktu itu pas syuting happy aja, sehat-sehat aja kelihatannya ya tante. Terus tiba-tiba setelah udah syuting beres, bahkan ketika berapa minggu sebelum tayang ya tante, kita dapat kabar bahwa mengagetkan Ade Firman sudah dipanggil. Tapi cerita tentang adik-adik kamu yang lain juga, Visa gitu ya, itu seorang mantu. Bagaimana mantu yang sudah berusaha sebaik-baiknya, penuh dengan perhatian, masak buat untuk suaminya, untuk mertuanya, tapi masih ada kurangnya aja. Tuh film memang
indah ya, mengambil nggak bagian-bagian. ada yang antagonis di sini sebenarnya. Nggak ada, Nggak semua saya lihat baik yang mainnya. Satu lagi yang si Mikdad itu. Iya. Kamu paling sering berantem sama dia kan? Karena ego untuk mendapatkan kasih sayang ibu, perhatian ibu itu yang paling kuat itu Mikdad dan Yuli ya kan, maksudnya Mikdad dan aku gitu. Jadi dari awal ya begitulah. Ya. Jadi saling cari perhatian sama ibunya berlebihan. Iya. Jadi kalau mau nonton film Senyummu adalah Surgaku masih bisa di video.com. Ya, kan? masih bisa Senyummu Surgaku ada di video.com. Nah, teman-teman jangan lupa ya nanti nonton lagi di situ ya. Sekarang gini, gimana pun film ini sudah terjadi dan film ini cukup baik lah ya, mempunyai nilai-nilai pendidikan. Sekarang tante juga ingin tahu nih, tante terus terang nih nggak boleh ya cerita ya. Kan teman-teman tante ada juga yang berkecimpung dalam dunia film. Kadang-kadang mereka tuh bisik-bisik sedih katanya zaman sekarang ini gitu ya. Kadang-kadang dalam saat syuting ada sih yang memang langsung klop, langsung cocok sama pemain-pemain yang baru. Tapi kadang-kadang ada juga yang misalnya harus nunggu lama, Merasa diistimewakan ya. atau merasa kurang di respect gitu ya. Tapi kebetulan saya nggak mengalami itu karena kamu dan saya kita udah seperti sayang-sayangan banget. Tapi menurut kamu gimana? Apa itu sebenarnya bagaimana sih? Boleh nggak kasih pendapat? Kalau menurut saya karena aku kan ibaratnya ada di dua dunia ya, jadi nggak total banget di industri sinetron gitu, perfilman gitu, karena aku ada di dunia presenter. Jadi jujurnya untuk melihat satu persatu attitude dari para pemain itu aku justru mendapatkannya dari yang senior, karena kebetulan alhamdulillahnya aku bersyukur banget nih tante, dari awal aku terjun di dunia acting aku selalu bertemu dengan para mumpuni yang sudah lebih dulu jauh gitu loh, seperti Tante Yesi, Tante Yati Surahman, lalu juga yang Yati senior, Surahman. Iya Yati Surahman, Okay. lalu juga benar-benar yang senior gitu ya, Om Deddy Sutomo, dan aku melihat bahwa itu adalah contoh gitu loh, meskipun ketika aku juga pernah lah bermain di sebuah judul di mana ada starnya ya ibaratnya, memang berbeda sekali gitu loh. Berbedanya gimana? Jadi gini, kalau aku melihat aku bukan sebagai pemeran utama ya, maksudnya yang terlibat saja di dalam film itu gitu. Yang diistimewakan itu peran utama yang sedang hits lah ibaratnya, memang diistimewakan sekali, berbeda gitu loh. Kayak kok ini nggak ada chemistry dengan semua pemain gitu loh. Kalau yang dulu yang aku lihat ya, kalau para senior gitu, Mayati, Tante itu kan bener-bener ngeblend, bukan hanya dengan pemain yang satu scene aja, iya kan? Dan juga dengan kru, dengan semua-muanya. Nah, dan kalau selalu kita saling menyapa satu sama lain. Nah, karena kalau misalnya ini ada attitude di mana yang muda-muda ini terus diam, lebih baik, terus asik sendiri ketika tidak ada scene gitu loh, maksudnya, dan ngobrolnya cuma sama orang yang merasa dia dekat aja, padahal sebenarnya kan teamwork itu benar-benar satu, semuanya ya, semua jadi satu gitu. Dan bahkan di luar scene, aku ingat tuh, aku pernah ya nonton, aku satu hari tuh agak gak enak badan, kecapean, bayangkan soalnya syuting sampai malam berhari-hari ya. Betul. Terus aku tuh sakit, ini anak aku nyariin, ibu kayak sakit, ibu mau minum obat apa? Kamu kasih aku apa? Bospos ya? Iya betul, lagi sakit. Iya, Terus, jadi ya ada udah. kepedulian. Terus kita bawa kue ya. Ya apa, adik Firman sama aku bawa kue pas Bawa kue. terakhirnya. Itu apa ya, kita membangun itu kan benar-benar membangun dari chemistry itu kan sebenarnya bukan hanya di scene aja ya Tante. Jujurnya kalau aku ketika di produksi yang lain tidak dengan senior ya, maksudnya dengan yang lebih junior, ibaratnya usianya lebih muda, remaja-remaja yang mungkin lagi hits, yang lagi terkenal lah ibaratnya, itu kok ada gap ya. Pemain Padahal kamu kan satu. gak beda jauh dong usia sama mereka. Karena aku sering sama senior, tapi yang jadi Tua ya? aku merasa Tuain. enggak, gimana ya, jadi ngerasa ada jarak aja Tante, antara peran utama dengan yang tidak peran utama, biasa seperti itu. Tapi kalau yang udah saling kenal segala macam, kita ngebaur. Iya. Nah sekarang Tante mau nanya nih, oke deh, sekarang jadi kamu nih sekarang berada di posisi yang kamu ada sekarang. Iya, tengah-tengah lah ibaratnya. Boleh nggak cerita bagaimana sih dulu awalnya kamu mulai karir dan gimana juga harapan kamu nanti ke depannya? Nah kita mau dengar juga nih pemirsa, karena inilah
menjadi, karena aku tahu film-film kamu juga banyak yang serius kan? Iya. Aku tuh sempat awalnya tuh bener-bener sama sekali nggak berniat atau punya keinginan ya, karena aku suka banget teater dari zaman SMA. Jadi kamu dari teater kan? Dari sebenarnya? teater, dari SMA. Terus tapi dengan kesotoyan aku berteater, nggak tahu teknik, nggak tahu apa gitu, sampai akhirnya pas kuliah aku di UI di broadcasting, karena waktu aku ke IKJ nggak boleh sama ayah, karena udahlah kamu kalau seni udah hobi aja gitu. Sampai akhirnya aku ke UI diterima sebagai UI broadcasting, nggak gampang kan. loh, sulit loh. Penyiaran di broadcast komunikasi D3 waktu itu. Ya tapi tetap ibaratnya UKM-nya itu teater. Jadi aku tetap mau ada seni peran itu ada gitu. Sampai akhirnya udah beres. Yang aku rasain ketika teater, memang pekerjaan aku pertama justru bukan aktris gitu loh tante, tapi pas lihat aku dari teater, aku malah disuruh casting untuk presenter. Nah dari situlah sebagai broadcaster dan juga presenter di sebuah karyawan TV lah. Pokoknya aku loncat-loncat, aku tuh sering jadi karyawan televisi, entah itu jadi reporter, presenter. Jadi kamu pernah juga di belakang meja dong? Iya, aku dari 2006 aku bekerja di karyawan, menjadi presenter, reporter, scriptwriter, voice over di ITV. Itu pertama kali aku kerja. Jadi kan kamu sekarang sebagai presenter silat di stasiun TV RCTI tapi di Indigo, jatuhnya di PH-nya. Jadi aku freelance itu 100% aku terjun di tahun 2014. Kalau dulu tuh masih on off antara karyawan, berhenti freelance, terus udah gitu karyawan lagi, terakhir aku presenter di ini di mana RTV ya. Nah waktu itu aku juga sempat pertama kali untuk acting yang secara serius di industrinya, pertama kali ketemu sama Om Putu Wijaya, tante. Putu Wijaya. Jadi waktu itu aku FFB Festival Film Bandung 2012, aku tuh berpuisi di acara itu dan akhirnya ketemu sama Putu Wijaya. Aku komunikasi karena aku waktu itu pengen ada bikin puisi dan mau kayak apa ya, kayak konsultasi lah sama Om Putu Wijaya. Tiba-tiba ditawarin isengnya main FTV aku. Mau banget iseng sama Putu Wijaya, apa aja aku mau. Biasa kan aku tuh gitu Putu Wijaya. Aduh, aku sampai berucap gini tante, gue mau peran apa aja, mau jadi gembel juga, gue mau. Jaya sampai nggak mau sih main sama dia. Betul. Nah terus kamu kan presenter silat juga diantaranya ya. Nah itu gimana sih silat itu kamu bagaimana kamu? Yang pasti itu acting. membawakan hal yang agak silat-silat gitu kan? Itu yang pasti acting. Jadi kalau ditanya Widi lu presenter A, B, C, lu karakternya beda. Pernah ada yang komplain nggak? Widi kamu kenapa sih kok ini banget apa di? Enggak juga gitu sih, karena tahu bahwa aslinya Widi tuh nggak gitu. Karena emang aku selalu bilang kalau ada yang nanya kamu acting atau presenter, sebenarnya sih yang bidang yang kamu pengen geluti atau yang paling kamu passion banget gitu, aku pasti jawabnya acting, karena presenter itu adalah bagian dari acting aku. Karena setiap membawakan program itu kan bukan cuma hanya membawakan secara biasa gitu, ada karakter-karakter kayak silet harus berwibawa, harus tone suaranya juga diubah. Itu kan benar-benar teknik. Dan yang paling penting kamu tuh tetap cantik terus, padahal syutingnya malam. Dini hari sampai jam 2 saya tuh bingung ya. Tapi itu selalu fit dan pagi-pagi besok bisa syuting di tempat kami itu masih cantik, padahal malamnya baru begadang. Karena harapan kamu masa depan gimana? Masa depannya aku, untuk karir aku tentunya aku lebih pengen ngegali skill aku juga, kemampuan aku biar lebih banyak yang aku pelajari, terutama dalam bidang acting. Aku pengen banget seperti yang tante pernah alami ya, digeber, digembleng sama sutradara yang luar biasa, membentuk bukan hanya bintang tetapi juga benar-benar pemain yang punya karakter. Nah aku tuh pengen banget, itu harapan aku sih ke depannya. Jadi kamu tuh buat tante itu salah satu role model pemain muda yang bekerja keras, disiplin. Terima kasih. Dan juga mau belajar, dan ternyata latar belakang akademisnya wow loh. Jadi ini contoh yang baik ya, dan kita bisa mudah-mudahan Mbak Widi nanti kita kolaborasi lagi ya, mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di satu layar produksi lagi, amin. I'm looking forward. Amin. Makasih ya Mbak Widi ya. Aku terima kasih juga udah diundang, tante. Sukses, sehat selalu pokoknya buat sering-sering mampir, rumah kamu kan dekat dari sini. Iya, cuma tinggal lompat 5 menit saja. Oke. Nah teman-teman, YouTube Yesi Gusman selalu ingin menampilkan seseorang istimewa, selalu ingin membahas hal-hal yang mengandung unsur bermanfaat buat kita semua. Karena itu setelah kita selesai hari ini dengan Mbak Widi, mudah-mudahan next time kita bisa lagi ketemu dengan para pemain
main-main handal di masa kini supaya bisa berbagi ilmunya. Kalau suka video ini, jangan lupa buat, ayo Mbak, Like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga ya. Sampai jumpa, dadah.